Jadi boleh dia itu agak condong, yang penting tidak sampai aqallu ruku. Aqallu ruku itu nanti jelaskan, sekiranya dia itu membungkuk terus nanti andaikan tangannya meraih lututnya itu sampai, itu aqallu ruku. Berarti tidak sampai taraf bungkuk yang seperti itu. Itu yang dimaksud berdirinya. Terus untuk kewajiban berdiri ini berlaku untuk sholat wajib saja. Sholat wajib atau sholat fardu, meskipun fardunya itu berupa fardu yang dinadari. Jadi nadar aslinya sholat sunnah tapi dinadari kan berarti menjadi wajib. Itu nanti wajib berdiri, atau berupa sholat mu'addah. Sholat mu'addah itu ini beda kayak yang kemarin ya. Mu'addah yang dimaksud sini adalah semisal sampean sholat wajib yang pertama itu sholatnya sendirian, kemudian dia menemukan jamaah, artinya kualitas sholat yang kedua itu lebih baik. Nanti kan dia disunahkan untuk mu'addah. Nah, itu mu'addah itu meskipun hakikatnya dia itu statusnya sebagai sunnah, kan sudah sholat fardu tadi yang pertama. Nah, meskipun sholat dua ini hakikatnya sunnah, tapi karena dia itu dalam bentuknya itu bentuk fardu, maka tetap wajib berdiri. Paham ya? Yeah. Soalnya masalah mu'addah itu ada berkhilafan, itu yang isqatul wujub itu yang pertama atau yang kedua itu juga ada berkhilafan. Kalau yang asah itu yang pertama. Jadi meskipun mu'addah itu tetap berdiri. Adapun untuk sunnah nanti tidak wajib berdiri, akan tetapi ya nanti pahalanya ya setengahnya, nggak bisa sama. Misal sholat tarawih keselen sholatnya dengan duduk boleh. Tapi kalau untuk sholat sunnah tartibnya itu duduk sama tidur miring, tidak boleh terlentang, itu nggak boleh kalau sholat sunnah. Terus dalam berdirinya ini andaikan dia bersandar dengan sesuatu, senderan tembok semisal, itu nanti tetap sah. Jadi senderan tembok yang andaikan temboknya itu nanti dihilangkan, dia itu jatuh, itu tetap boleh, tetap berdirinya tetap dianggap sah. Terus andaikan dia bisa berdiri dengan bantuan alat, bisa berdiri dengan bantuan alat, maka nanti wajib. Jadi semisal dia itu kuat berdiri tapi dengan bantuan alat, misal dengan tongkat atau apa, maka tongkat itu menjadi wajib. Karena konsepnya itu tartib, jadi tidak langsung ke duduk. Jadi al-maisur layak maksud suatu yang dimudahkan itu tidak otomatis gugur dengan adanya kesulitan. Dengan kesulitan berdiri itu nanti tidak otomatis langsung pindah ke duduk, tapi prosesnya sesuai dengan urutan. Apakah nanti bisa berdiri dengan alat, itu bisa apa enggak? Kalau bisa berarti ya berdiri dengan alat. Kalau enggak bisa baru turun ke duduk. Tartib dulu. Maka bagi yang tidak mampu, ini dikoyiti oleh ulama, sekiranya dia merasakan masyarakat yang besar yang bisa menghilangkan kekhusyuannya, itu nanti bisa beralih ke level bawahnya, berarti bisa duduk terus tidur miring ataupun terlentang. Untuk duduknya, andaikan nanti duduk, dia diutamakan dengan duduk iftirash, berarti duduk yang tasyahud awal, itu yang berdiri. Terus takbiratul ihram, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Bagi yang mampu, ini ucapannya takbiratul ihram Allahu Akbar. Kalau syaratnya, kalau di sini ada 15 syarat. Jadi dalam takbiratul ihram itu sampai 15 syarat. Di antaranya
hamzahnya itu nggak boleh panjang, berarti nggak boleh Allahu Akbar, itu nggak boleh. Karena apa? Ketika itu merubah makna, malah menjadi istifham, malah apakah Allah itu maha besar, nah, malah jadi pertanyaan, bahaya malahan ya. Itu diantaranya mengenai lafaz. Terus nggak boleh diganti-ganti, terus langsung Allahu Akbar ngono ya, serasa digonta-ganti lah. Banyak sebenarnya kalau tata caranya itu banyak. Dan tidak boleh diwalik Akbar Allah, beda dengan salam. Kalau salam itu nanti boleh, diwalik boleh. Terus andaikan tidak mampu, maka beralih ke bahasa yang lain. Ini sebenarnya takbiratul ihram tidak harus hafalan. Semisal angel bisa dikon moco, bisa ditalkin. Jadi sholat sing mungkin sampean mangke nuntun wong sing apa sing ini masuk Islam, itu bisa sholatnya itu dengan kon moco atau dengan ditalkin. Jadi sholat didampingi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak apa-apa, gak harus hafalan. Kan mungkin bagi orang yang baru Islam kesulitan, tapi kok kene Allahu Akbar sok kangelan. Cuma orang kalimat tok. Terus takbiratul ihram ini diwajibkan dibarengkan dengan niat. Seperti konsep niat kemarin, dia harus dibarengkan dengan awalul fi'li, perbuatan pertama. Nah, untuk masalah pembarengan ini nanti muncul bahasa muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah. Jadi muqaranah urfiyah, muqaranah itu membarengi. Jadi dalam akbar itu, dalam pembacaan akbar itu diisi niat-niat seperti kemarin. Jadi kalau fardiyah itu yang disinggung adalah qasdun, ta'yin sama fardiyah. Itu nanti dimasukkan di sana. Dimasukkan antara Allahu Akbar. Lah dalam pembarengannya ini apakah pas dari A sampai Ro? Apakah cukup wis pokoknya bareng? Kalau menurut Imam Syafi'i yang yang Imam Syafi'inya itu harus muqaranah hakikiyah, harus dari hamzah sampai Ro. Dan itu sulit. Itu barengne titis hamzah sampai Ro-nya. Tapi kalau yang kuat itu cukup dengan muqaranah urfiyah. Pokoknya yang penting wis masuk dalam rangkaian akbar itu cukup. Jadi memasukkan niatnya kemarin itu loh. Terus juga disinggung nanti ada istihdor. Istihdor, maka ada istihdor hakikiyah, ada istihdor urfiyah. Istihdor itu menghalusinasikan wujud sholat. Kalau Imam Syafi'i yang langsung, kalau aslinya langsung, beliau itu mewajibkan istihdor hakiki. Artinya seorang yang sholat dalam niatnya itu harus menghalusinasikan sholat secara terperinci. Jadi neng Allahu Akbar kuwi nggambarne sholat sampai rampung. Iku dirasa oleh para ulama itu berat. Bagi orang awam itu berat. Ya kan? Wis mikir niate, mikir gambar kene kan wangel loh. Akhirnya dirasa berat oleh para ulama, dicukupkan dengan istihdor urfi. Istihdor urfi itu gampangannya dia sadar kalau dalam keadaan sholat. Dia sadar, nah itu meh sholat gitu aja. Itu namanya istihdor urfi. Jadi sudah gambarnya sholat sekilas set ngenetak wes. Paham ora istihdor urfi? Lebih gampang loh, gambarnya nak sederhananya dia itu sadar dalam keadaan sholat. Gampangannya ngono istihdor urfi. Nah banyak orang yang was-was itu karena itu mencoba untuk istihdor hakiki. Makanya gagal terus biasanya wong sing sholat karena niatnya itu sulit. Sing kene gampang-gampang wae. Dari was-was soalnya kalau yang istihdor hakiki itu. Dan ini sebenarnya juga berlaku pada ibadah yang lain seperti wudhu pun juga sebenarnya juga gitu, ada istihdornya. Cuma biasanya kalau di kitab-kitab ya disinggung. Biasanya disinggung cuma dalam bab sholat. Dan itu masalah istihdor. Jadi
Yang diwajibkan itu cukup dengan muqaranah urfiyah terus dengan istidhar urfi. Yang keempat, rukun yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah atau penggantinya bagi yang tidak menghafalkannya. Ini kesannya itu harus hafalan, sebenarnya enggak. Jadi membaca Al-Fatihah seperti takbir kemarin tadi itu boleh dengan hafalan, boleh dengan talqin berarti diajar, boleh dengan membaca. Semisal enggak iso maca apa. Terus stylenya musik ya apa, musik stylenya napa kaset dibarengne ora apa. Yang penting dia iso maca Fatihah, sebenarnya itu. Untuk syaratnya itu Fatihah ada 11. Pertama, dia harus mendengar suaranya sendiri. Mendengar suaranya sendiri. Jadi nggak cukup sampai umi-umi dewe pikirannya gelayang-gelayang. Nah, itu nanti nggak cukup. Jadi perlu diperhatikan sampai wacanane. Soalnya kadang ya karena seringnya sholat wis profesional ra kroso takbir moro-moro salam. Ya kan, saking profesionalnya ilingi takbir moro-moro salam, kan ini berbahaya. Padahal mestinya kan kita harus sadar lah. Di antaranya itu tahu bahwa yang dibaca itu dengar. Sama kadang kan sembuh lulu kan dolin. Itu perlu diperhatikan lagi. Kecuali kalau agak ada keramaian maka nggak masalah. Tapi kalau ada sepi, pokoknya minimal sampean krungu dhewe lah suarane dhewe. Terus yang kedua bacaannya ditartibkan urut, berarti mulai bismillah sampai waladhdallin itu urut, ojo diwolak-walik. Terus yang ketiga harus muwalah. Muwalah itu berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisah. Kecuali pemisahnya itu berupa nafas. Itu boleh. Jadi Maliki Yaumiddin mandek. Iya, nah itu suwi itu nggak boleh, harus segera, nggak boleh dipisah-pisah. Bisa hanya dengan kadar nafas. Atau boleh lama ketika nanti memang Fatihah ya mbuh piye pokoknya lali. Kalau diamnya lama karena lupa itu boleh, nggak masalah, tidak dikatakan memutus. Tapi kalau karena faktor yang lain harus pengen menang wae, nanti berarti bacaannya tidak sah, harus mengulangi dari awal karena nggak ada mualah. Terus kalau nanti dia itu disela-selani dengan zikir, jadi dalam bacaan Fatihahnya disela-selani dengan zikir, maka nanti dipilah zikirnya itu ada maslahat dengan sholat atau enggak. Kalau tidak ada masalah dengan sholat, semisal ana wong wahing sampean muni alhamdulillah. Lagi maca Fatihah ana wahing sampean refleks maca alhamdulillah. Nah ini kan tidak ada kepentingan dalam sholat, maka bacaan Fatihah sampean batal. Kembali ke awal lagi, mulai dari nol. Ya. Tapi kalau nanti bacaannya ada kemaslahatan dalam sholat, misal baca amin. Amin kan ada kepentingan dalam sholat. Atau imamnya kuwi lali bulet mungkin Fatihah atau surate, nah, itu lali sampean gak apa-apa ngilikni imamnya, kan disunahkan mengingatkan imam yang lupa, itu gak apa-apa. Fatihah kepotong karena ada kepentingan dalam sholat, maka gak masalah. Terus dijaga huruf-hurufnya besertaan dengan tasdidnya seperti aladzina. Ini biasanya kalau orang Jakarta aladzina. Nah itu sudah berubah, itu harus makhrajnya. Selanjutnya tidak lahan yang sampai merubah makna. Jadi lahan nanti ada dua, ada lahan yang merubah, itu kan nggak merubah makna. Tapi kalau lahannya sampai merubah makna, di qiraah itu macamnya itu. Orang yang tidak mungkin ada kebohongan riwayatnya. Kalau masyhur itu diriwayatkan oleh orang banyak yang tarafnya di bawah mutawatir, dan sesuai dengan Rasam Usmani ataupun kaidah bahasa Arab.
itu masyhur. Tapi kalau ahad itu di sanadnya bagus, syaratnya bagus, tapi tidak sesuai dengan Rasam Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Kalau syad itu sanadnya enggak valid, enggak sahih, itu syad. Kalau yang maudhu itu dibuat-buat, kalau mudraj itu ada pemasukan tafsir. Jadi nanti kalau belajar dalam ulumul Quran itu ada macam-macamnya bacaan. Yang terkenal itu kan ada qiraah sab'ah. Nah, qiraah sab'ah. Bahkan itu enggak cuma sab'ah tok, sampai qiraah 14. Qiraah itu nyampe 14. Ya kalau pengen belajar ya belajar ulumul Quran. Indonesia itu masalah qiraat itu enggak banyak yang pakar. Yang pakar dalam ilmu qiraat itu enggak banyak di Indonesia. Kalau katanya Yai Said Akil, satu-satunya mungkin satu-satunya pakar qiraat itu adalah Kiai Aksin Sakho, Kiai Haji Aksin Sakho Muhammad. Itu saudara kandungnya Yai Husain Muhammad yang kemarin saya ceritakan. Yai Aksin Sakho itu Cirebon, lulusan Lurboyo, terus kuliah di Ummul Qura di Madinah. Pernah itu beliau suatu ketika ada orang MUI itu menemukan bacaan Quran yang aneh. Terus dia itu merasa, wah ini ada Quran buat-buatan. Akhirnya sempat geger, terus ditasih kepada Yai Aksin, oh bukan, ini salah satu bacaan. Itu diterangkan gini itu Yai Aksin. Indonesia nggak banyak yang pakar. Silahkan kalau yang mau. Kalau tafsir udah lumayan, kalau qiraat itu jarang yang menekuni ilmu qiraat. Itu qiraat syadzah, terus lafadznya tidak boleh diganti lafadz dengan yang lain, gonta-ganti. Terus bersamaan dengan bismillah, itu kalau Syafi'iyah. Malikiyah malah haram. Kalau Malikiyah baca bismillah itu haram. Kalau di tafsir Ayatul Ahkam Syekh Ali As-Subuni itu malah membaca bismillah versi Malikiyah itu haram. Tapi kalau kita itu wajib karena memandang termasuk bagian dari Al-Fatihah. Terus dibaca dengan bahasa Arab, di Fatihahnya tidak dengan diterjemah. Dan andaikan nanti tidak bisa, ya nanti tartibnya seperti nanti dijelaskan. Ketika tidak mampu membaca Fatihah, wis kadung mepet, jadi mungkin lagi masuk Islam terus mepet belajar, nggak sanggup kelamaan, tapi mampu membaca ayat Al-Quran yang lain, maka nanti wajib dengan ayat Al-Quran yang lain. Kalau semisal ayat Al-Quran yang lain nggak bisa, bisanya dzikir, ya berarti nanti diganti dengan dzikir yang hurufnya tidak sampai kurang dari Fatihah. Kalau sampai gak iso kabeh, maka mandek sesuai kadar Fatihah. Biasanya ya praktek-praktek ini praktek bagi yang mu'alaf bisa. Kalau untuk sampean sing kawet cilik Islam gampangane ya aneh nek iso Fatihah to. Biasanya gitu. Kalau yang mu'alaf malah ada yang menganjurkan kalau mu'alaf nggak usah baca Fatihah, kon melu jamaah ngono wae wis, karena nanti Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ada yang seperti itu karena ya mesake, nanti abot-abotnya malah metu neh piye ya. Rukun yang kelima ini adalah ruku. Ruku itu ya tadi minimalnya itu membungkuk sampai kadar tangannya ini bisa meraih lututnya. Andaikan tapi nggak harus disentuh kan, nggak. Andaikan diraih itu bisa. Tapi kalau meraih itu nanti sudah merupakan kesunahan maksudnya.
Itu minimalnya, minimal ruku. Kalau maksimalnya ya nanti antara punggung sama leher itu lurus sama seperti papan ya. Itu yang maksimalnya, bagusnya seperti itu. Plus nanti tangannya megang dengkulnya. Untuk ruku ini syaratnya ketika nanti dia mudun turunnya ini harus karena faktor pingin ruku, bukan karena faktor yang lain. Jadi semisal denen bungkuk main jiko duitnya semisal mau apa terus kalian ruku, itu nggak boleh. Pokoknya harus murni tujuannya ruku, nggak boleh karena faktor yang lain. Wes ruku gampang nak kuwi. Terus kalau untuk yang sholatnya itu dengan duduk, itu berarti nanti dengan sekira sudah ngelewati dengkule. Jadi pas sing duduk itu nanti rukuknya dia melewati dari depannya lutut. Kalau yang lebih utama ya sampai di hadapan tempat sujudnya kalau yang utama. Kalau minimalnya sudah di depannya lututnya itu. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan menambahi ketika bangun terus bungkuk melewati lutut. Ada yang mengatakan itu membatalkan sholat. Pernah dengar itu? Yang sholat awabin itu loh. Awabin sholat tasbih itu ketika nambahi kan nggak boleh kan nambahi lebih kan, nggak boleh ngene kan. Nah itu karena apa? Karena itu seperti tasbih, seperti menambahi rukun. Ada yang sampai nggak boleh seperti itu, meskipun ada ulama yang lain yang enggak, wong kuwi pengen ngadeg tok kok. Akhirnya itu enggak membatalkan. Itu kalau dalam mubtalatus salat itu ada. Jadi kadang kan pernah toh keterangan yang bahwa ketika bangun prakteknya biasanya tasbih itu koyok nambahi. Nah, itu sebenarnya bukan rukun. Makanya kan kayak rukun. Tuh. Nah. Oh iya nggak apa-apa. Ya kan tidak tujuan untuk ruku kan nanti digabung gitu kah? Niatnya digabung. Pripun? Oh ya, ya nggak apa-apa. Berarti nutupi aurat kan? Ya nggak apa-apa. Maksudnya tujuannya itu pas awalnya selainnya gitu loh. Pas awalnya selainnya tapi kok sekalian. Nah itu nggak boleh. Kalau itu kan memang ada kebutuhan kan? Apa-apa. Bon, itu rukuknya. Untuk tartibnya andaikan nggak mampu, maka kadar semampunya dulu. Itu kan tadi kan minimal bungkuk sing sekiranya tangannya bisa meraih dengkul. Semisal nanti nggak mampu karena mungkin faktor tua atau apa, ya semampunya saja, dilakukan semampunya dulu. Kalau sudah nggak mampu baru nanti tartibnya pakai isyarah dengan mata itu. Jadi ketika nggak mampu bukan langsung pakai isyarah mata, bukan, tapi semampunya dulu. Biasanya untuk orang yang sudah tua itu kan yo ditambah sidik lah. Biasanya kan wis tuwa kan bungkuk biasanya kan. Lah itu nanti tambah sithik sak mampune. Ben ana bedane antara ngadeg karo rukuk ngono. Ben ana bedane. Selanjutnya tumak ninah. Tumak ninah itu sukunun ba'da harokatin. Jadi tumak ninah ini kalau di lintas mazhab ada berkhilafan, dia ini termasuk rukun atau enggak. Kalau Syafi'iyah ini kan termasuk rukun, tapi kalau Hanafiyah itu enggak termasuk rukun, itu sunnah. Kalau Hanafiyah itu sunnah. Tapi sebenarnya tumak ninah itu sedilu kok. Tumak ninah itu minimal adalah
sekiranya terpisah antara naik dan turun. Jadi set itu sudah terpisah atau wisan. Kadar subhanallah itu kan wis sediluk toh. Subhanallah kan sediluk jane. Jadi tumaninah itu sediluk, enggak suwi. Apalagi untuk yang tidak mewajibkan, kaya apa gambarannya? Kalau di Syarah Iqtidun Nafis itu kayak gagak nutul, twil ngono saking sithike. Jadi kan nak sing kadar subhanallah kan lebih suwe sithik lah. Iku kaya nutul, manuk gagak nutul set gitu tok. Wayan ada terawih kilat gitu kan ada ya itu ya sudah sesuai kriteria lah. Tumaninah soalnya simpel, tumaninah itu simpel, enggak terlalu enggak rumit. Ya baiknya memang panjang, tapi kalau minimal ya sudah enggak apa-apa. Soalnya kalau di Blitar itu memang ada sejarahnya. Itu sejarahnya dulu katanya masyarakatnya itu awam. Terawih gelem terawih nak cepet ngono. Jadi itu sebenarnya memang konsep dakwah, enggak bisa kita paidu, enggak iso. Jadi kadang kan maidu sholat apa sasi pisan kok cepet-cepet lah kan nggak ngerti, kini kan nggak ngerti itu sebenarnya konsep dakwah beliau. Sekarang itu yang ngasuh Gus Dia, salah satu pengajar di Pondok Lorboyo Gus Dia. Yang alim wonge, kiai kok orang alim. Terus yang i'tidal itu berarti ya bangun dari ruku itu. I'tidal ini aku mau coba ini tekan di tuh, tekan di lali aku. Sampai i'tidal nih. I'tidal ustaz apa coba? Oh dereng, iso sik berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiu ta kang nomor 7 iku araf utangi. Iku araf utangi minar ruki saking rukuk. Wal i'tidalu lan i'tidal. Qaiman hale wong kang ngadeg. Alal hayati ngatasé tingkah alati kang kana kang ana sapa wong kana kang ana sapa musolli iku alaihi ngatasé alati qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'e musolli min qiyami qadirin nyatane saking ngadege wong kang mampu wa qu'udi ajizin lan wong kang apes anil qiyami saking ngadeg. Wasaminu tai kang nomor 8 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalam i'tidal ail i'tidal tegese i'tidal. Wattasi'u tawi kang nomor 9 iku asujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa qalluhu tawi luweh sithik-sithike sujud iku mubasyaratu wat'i jabhatil musolli iku tetemu langsunge nyelehakene wajahe musolli bathuke musolli mau diasujudihi ing dalem panggonan sujude musolli minal ardi nyatane bumi au ghairiha utawa liyane bumi. Waqmaluhu tawi luweh sempurnane sujud iku ayu kabira yen toh maca takbir sapa musolli lihuwihi krana arahe medune musolli li sujudi krana arahe sujud bila raf'iyadehi kelawan tanpa ngangkat tangan lorone musolli waya doa lan yen toh nyelahake sapa musolli rukbataihi ing dengkul lorone musolli summa yadehi nuli tangan lorone musolli summa jabhatahu nuli bathuke musolli summa yadehi nuli tangan lorone musolli summa kok jabatu mana apa bariku summa jabatu wa anfahu ya
Maklum kitab larang Beirut nggih, maklum. Kula mbiyen kitab nak gak Beirut gak gelem sinau, males. Gelem. Wa anfahulan irunge musolli. Wal asyiru tawi kang nomor 10 niku atumanina tutumaninah. Fihi ai sujud tegese sujud. Bihaitsu yanalu kelawan sekirane merkulih sapa musolli maudhi'a sujudihi ing panggonan sujude musolli merkulih sakla roksi ing abote sirah musolli wala yakfilan ora cukup apa imsa surasihi ndemekake sirahe musolli maudhi'a sujudihi ing dalem panggonan sujude musolli bal yatahamalu bali metelake sapa musolli bihaitsu laukana kelawan sekiranya yen toh ana iku tahtahu ing dalem ngisore roksun apa kutnun kapas masalan kelawan umpamane langka basa mongko yektine apa maksudnya dekok langka basa mongko yektine dadi dekok wa zaharolan pertela apa asaruhu asare tahammul wa zaharolan dadi pertela apa asaruhu asare tahammul ala yadin ing atase tangan lau furidot lamun den paril apa yat tahtahu ing dalam ngisore kutnun. Wal hadiyasyara kang nomor 11 iku al julusu lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat sawaun iku padha uga salat utawa yen salat sapa musolli ka iman hale wong kang ngadeg au muttaji'an utawa wong kang turu miring. Wa qaluhu tawi luweh sithik-sithike julus iku sukunun anteng ba'da harakati a'dha'ihi ing dalem sakwuse obahe anggotane musolli. Wakmaluhu tawi luweh sempurnane julus iku azyadatu nambahi ala dalika ing atase mengkono-mengkono sukun bidu'ai kelawan donga alwaridi kang kelaku fihi ing dalam julus. Falau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa musolli baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro bal sara bali dadi sapa musolli ilal julusi maring lungguh iku akrabul luwih parek ya lam yasiha mongko ora sah apa lau lam yajlis. Wasani asyara ta kang nomor 12 iku atumanina fihi ing dalam julus ail julus tegese ing dalam lungguh baina sadataini ing dalam antarane sujud loro. Wasali asyara ta kang nomor 13 iku al julusu lungguh al akhiru kang akhir ai alladzi kang yakibu kang ngiring-iringi ing alladzi apa assalamu salam. Wa rabi asyara ta kang nomor 14 iku atasyahud tasyahud fihi ing dalam julus ail julusul akhir tegese lungguh kang akhir. Wa qalu tasyahudi utawi luwih sithik-sithik tasyahud iku at-tahiyyatu salamun alaik. At-tahiyyatu utawi rupa-rupa keselamatan, penghormatan maksudnya. Iku lillahi kedue Allah. Salamun utawi salam iku alaika ing atase tuan ayuhan nabiyyu he Kanjeng Nabi. Wa rahmatullahi lan rahmati Allah wa barakatuhu lan barakahe Allah. Salamun utai keselamatan alaina ing atase kita wala ibadillahi lan ing atase pira-pira kawulane Allah as-solihine kang saleh-saleh kabeh. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud illallah kejaba Allah. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wal khamisah asyara ta kang nomor 15 iku as-shalatu shalawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi.
fihi ing dalam julus akhir el julusi tegese lungguh al akhir kang akhir ba'dal faraghi ing dalam sawise rampung minat tasyahud saking tasyahud wa qalu sholati utawi siri-siri sholawat ala nabi ngatasé kanjeng nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ya Allah sholli mugi paring rahmat ta'zim tuan ala Muhammadin ing ngatasé kanjeng nabi Muhammad wa asyara lan aweh weruh apa kalamun musannifi kalami musannif ay weruh yen ana salat ing satemene salat alal ali ngatasé keluarga iku latasi bura wajib bahwa utawi isyar iku kadalika kaya mengkono-mengkono annas sholata alal ali la tajib bal hiya bali utawi as-salat alal ali iku sunnatun sunnah wasadisa asyara kang nomor 16 iku taslimatu salam al ula kang pertama wajibulan wajib apa iku usalami nibaake salam halal kuudi ing dalem tingkah lungguh wa qaluhu tawil siri-siri salamiku assalamualaikum assalamualaikum wa akmalu maratan kelawan ambalan wahidatan kang siji wa akmaluhu tawil sempurnane salam ku assalamualaikum warahmatullah maratan kelawan rong ambalan yaminan kelawan arah tengen wa shimalan lan kelawan arah kiwa Sabi yang syarat kang nomor 17 iku niatul khuruj niat metu minas sholati saking salat wa hadza utawi iki niatul khuruj minas salat minal arkan iku wajhun wajah marjuhun kang den unggulake kila wa kila lan den ngendikake la yajib ora wajib apa dalika mengkono-mengkono niatul khuruj niatul khuruj tegese niat metu wa hadzal wajhu utawi kila wajah wal asahu yaiku wajah kang asah wa thamina asyara kang nomor 18 iku tartibul arkani ngurut-ngurutake pira-pira rukun hatta baina tasyahudil akhiri sehingga ing dalam antarané tasyahud akhir wa sholati lan salat ala nabi kanthi kanjeng nabi fihi ing dalam julus kang akhir wa qaluhu taidai musannaf alama dzakarna rupane dawuh alama dzakarna iku yustasna den jabaake minhu saking madzakarna apa wujubu muqarana niati wajibe barengake niat li takbiratul ihrami maring takbiratul ihram wa muqaratul julusi lan barengane lungguh kang akhir li tasyahudi maring tasyahud wassalati lan sholawat ala nabi ngatasé kanjeng nabi rukun yang ketujuh itu adalah i'tidal itu bangun dari rukuk ya baik rukuknya dari orang yang mampu berdiri atau yang tidak mampu berdiri. I'tidal ini termasuk rukun qasir. Jadi ada rukun itu dibagi menjadi dua, ada rukun ditinjau dari masanya, panjangnya itu ada rukun tawil, ada rukun qasir. Di rukun dibagi dua, ada rukun tawil, ada rukun qasir, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek ini ada dua, ada i'tidal sama julus bainas sajdataini. I'tidal sama julus bainas sajdataini. Ini kalau rukunnya itu rukun qasir, rukun yang pendek, ini tidak boleh dilama-lamakan, nggak boleh lama-lama. Di sholatnya itu nggak boleh lama-lama. Misal dipanjangkan rukun qasir atau dipanjangkan maka nanti hukumnya batal, sholatnya batal. Sampai i'tidal suwe maka sholatnya batal. Jadi batasannya berarti ya maksimal itu ya kalau i'tidal berarti ya kira-kira plus karo kunut, kira-kira lebih dari maca doa yang kewarid plus kunut lebih dari itu maka batal. Begitu juga julus bainas tadani sudah maca Allah masyhurni kok lebih dari itu maka nanti batal. Karena rukun qasir. Ya meskipun nanti juga ada khilaf apakah ini qasir atau wawil, tapi yang kuat kalau di mazhab kita itu qasir. Nah, untuk bangun dari rukuk itu nanti mengenai tangannya itu ada berkhilafan ulama. Entah itu nanti diirsal, dilepaskan atau kembali dengan sedekap, terserah itu ada ulamanya semua itu.
Mau ikut yang mana terserah. Terus semak ninah, terus sujud. Sujud itu untuk anggota sujud itu ada 7, ada batuk, terus 2 tangan, lutut, 2 lutut sama kaki. Untuk batuk ini wajib terbuka. Untuk batuk ini dia wajib terbuka, nggak boleh tertutup. Tertutup nggak sah. Tapi kalau untuk tangan dan kaki itu sunnah terbuka. Di tangannya itu disunahkan terbuka, tidak terbungkus dengan kaos tangan, sapu tangan, kaos tangan atau kaos kaki. Baiknya terbuka. Tapi semisal tertutup nggak masalah, itu sunnah. Tapi kalau lutut karena itu nanti termasuk dari aurat ya makruh lah, nggak perlu. Tapi kalau batuk ini wajib terbuka. Terus untuk yang sempurna itu teknis turunnya itu yang turun duluan itu adalah lututnya, tangannya, batuknya, terus baru hidungnya. Nah, hidung ini kalau yang bangir bisa mendapatkan kesunahan, tapi kalau yang pesek ya nggak usah maksa. Ya tapi kena iso ya karena hidung itu bukan anggota sujud, sunnah. Terus untuk sujud ini ada tata caranya, ada aturannya. Untuk aturannya itu dalam sujud itu wajib untuk posisi pantat, posisi bokong itu harus lebih tinggi daripada kepala. Dalam posisi sujud itu pantatnya harus lebih tinggi daripada kepala. Makanya ketika sampean sholat di tangga, semisal ngai ini tangga, misal ning teras masjid itu kok sampai bokongnya kalah dhuwur karo kepalane, maka sujudnya nggak sah. Itu soalnya ada orang awam itu kalau pernah tenpare itu sholatnya ning undak-undakan wis malah kiblatnya itu ora madhep ning kulon, jadi kan undak-undakan mubeng gitu, madhepe melu mubengan kuwi. Sampai viral niku, sempat viral tenpare niku, aduh piye. Jadi saking kan pas niku lagi rame-ramene pare sing awam madhepe melu mubengane kuwi. Nek sing pinggir wajar lah, minggir-minggir. Lah kuwi sing ning tengah madhepe alor malahan. Waduh iki piye ya. Saking gak ngerti nih. Tuh terus andekan semisal apa? Kan kadang orang itu enggak semuanya bisa langsung sujud seperti orang normal ya. Kadang dalam sujudnya itu dia perlu ditatai agak dur. Misal kayak orang hamil itu kadang kan hamilnya gede, kan gak iso sempurna kan, terlalu jengking itu kan kabutan berat lah. Itu nanti boleh diletakkan bantal di depannya boleh. Yang penting tetap ikut kriteria tadi, bokongnya tetap di atas. Selama bokongnya tetap di atas nggak masalah. Nah, misal nanti untuk tempat sujudnya agak ditinggikan karena ada faktor tertentu kayak yang hamil kuwi. Kadang kan yo kembar limo apa piro kan yo kuwangelan to. Nek saya cilik ngono gampang sujude. Nek wis gede kan kangelan. Itu nanti boleh ditatai dengan bantal enggak apa-apa. Yang penting nanti kriterianya, nah untuk kriterianya itu sekiranya dipetel nih. Jadi diabot nih piye to iki bahasane. Ya dipetelne lah. Tidak kok ngambang ngono. Kepalane enggak ngambang nih, di lesne rileks ngono lho. Bukan kok diawang-awangne bukan. Kan batasannya itu harus dipetelne, andai kan ada kapas itu kapasnya iso apa dadi tipis ngono lho. Nah, apa istilahnya? Ndekok. Nah, apa? Ya mbah gak ngerti aku. Beda bahasa. Sekiranya iku lah.
Jadi bukan kok ngambang nang tengah-tengah enggak. Intine ning kono kuwi. Kalau di sini ada keterangan malah andaikan hidungnya panjang, semisal repot, wah, ini nggak mungkin kalau ini kerepotan hidungan panjang. Boleh diletakkan bantal. Terus juga wajib tumakninah. Ini keterangannya rada rapas jane. Masa tumakninah bihaisu yanalu nggak pas. Terus julus bainas sadata ini duduk di antara dua sujud, ini juga termasuk dikhilafkan apakah ini termasuk rukun apa enggak kalau di lintas mazhab itu. Untuk bacaannya itu rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kalau dijazahi kiai kula ketika baca wajburni diniati njaluk rezeki ingkang barokah. Ketika maca wajburni iku diniati njaluk rezeki sing akeh barokah. Soalnya kan wajbur iku nambel dengan rezeki sing akeh. Termasuk amalan-amalan ben sugih. Di antaranya itu ya ada bacaan sholawat macam-macam lah. Terus tumakninah di julusnya itu, terus julus akhir tasyahud. Untuk tasyahud ini, untuk tasyahud itu redaksi minimalnya at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Terus ketika mengatakan salam kepada kanjeng Nabi itu diniati, dikira-kirakan kanjeng Nabi itu hadir. Ketika salam kepada kanjeng Nabi, sampean kerentek kanjeng Nabi itu hadir di depan sampean. Itu disunahkan seperti itu. Terus ketika salamun alaina, itu nanti diniatkan kepada diri sampean dan juga orang-orang sekitar. Itu diniatkan seperti itu. Keselamatan bagi kita semua. Itu diniatke. Cukup tanpa dihayati lah, jangan sampai seperti itu. Untuk sigot tasyahud ini sebenarnya banyak, ada 3. Kalau di sini ada 3. Kalau yang kita baca, yang dibaca Imam Nawawi itu merupakan riwayatnya dari Ibnu Abbas. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu redaksinya tasyahudnya Ibnu Abbas. Tapi ada lagi tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ini yang dipilih dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah sama Imam Ahmad. Kalau redaksinya at-tahiyyatu lillah was-sholawat wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhirih. Itu tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Kalau Imam Malik ini tasyahudnya menggunakan tasyahudnya sahabat Umar. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-sholawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Itu ada tiga model untuk tasyahud. Yus apalagi yang biasanya yus dikuwi wae. Terus untuk tasyahud asyhadu alla ilaha illallah itu pakai wawu. Ada wawunya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beda halnya dengan adzan. Kalau adzan itu enggak ada wawunya. Kadang orang itu adzan ada wawunya. Adzan dan iqamah itu enggak ada wawunya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar, enggak ada wawunya. Karena itu diniatnya kalau dalam adzan itu diniati per lafadz, bukan untuk digabung. Makanya enggak ada wawunya. Soalnya kadang kalau mireng lari-lari enek sing nggo wawu. Ya. Dalam adzan ya sebenarnya enggak apa-apa, tapi baiknya enggak pakai wawu karena niatnya itu ifradu kalimatin.
Terus sholawat kepada Kanjeng Nabi ini wajib di julus akhir. Kalau julus yang tengah itu sunnah ya. Ini kalau madhab Imam Syafi'i memang wajib, tapi kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah itu nggak wajib baca sholawat dalam sholat, itu nggak wajib. Kalau Syafi'iyah ini wajib. Itu dalam masalah sholat ya. Masalah hukum membaca sholawat di dalam sholat itu ada berkhilafan, tapi ulama sepakat seseorang itu dalam masa hidupnya wajib membaca Fatihah membaca sholawat minimal 1 kali. Jadi ulama sepakat dalam seumur hidup itu wajib membaca sholawat 1 kali seumur hidup, wajib. Soalnya ini masalah kalau dalam sholat itu nanti ada berkhilafan. Terus untuk sholawat ini juga berkhilafan ketika nanti disebutkan namanya, itu bagaimana hukumnya menjawabnya, kan gitu biasanya kan Shollallahu Muhammad Shollallahu Alaihi, nah, gitu. Itu nanti bagaimana hukumnya, apakah wajib, selalu wajib apa enggak. Ada ulama yang mengatakan setiap disebut maka hukumnya wajib, setiap disebut wajib menjawab. Ada yang mengatakan cukup sekali dalam satu majelis, di dalam satu majelis disebut beberapa kali sholawat berarti cukup jawab 1 kali. Kalau yang kuat itu tetap hukumnya sunnah, sama seperti dzikir-dzikir yang lain, jadi nggak ada kewajiban. Sama seperti dzikir-dzikir yang lain, jawabnya tetap sunnah, nggak ada diwajib-wajibkan. Meskipun di sebagian redaksi itu dikatakan orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau menjawab sholawat. Terus mengenai redaksi sholawat, ini mengapa kok Allahumma sholli ala Muhammad, tidak usolli ala Muhammad? Mestinya kan kalau sholawat ini kan mengatakan usolli ala Muhammad, saya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Tapi mengapa redaksinya adalah Allahumma sholli ala Muhammad? Mengapa yang mengucapkan itu perlu Allah, bukan kok kita langsung usolli ala Muhammad? Ini ada rahasianya, ada sirnya. Itu karena ketika kita mengatakan sholawat itu pujian, pengagungan kepada Kanjeng Nabi. Ketika kita mengucapkan langsung, kita itu nggak mampu memenuhi haknya. Jadi memuji Rasulullah dengan benar itu kita nggak mampu, sehingga kita perlu mengalihkan yang mengatakan sholawat itu Allah, karena Allah yang paling tahu haknya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi mengapa kok Allahumma sholli ala Muhammad, yang sholawat itu malah Allah, karena Allah itu yang paling tahu hak yang tepat bagi Kanjeng Nabi, sedangkan kita nggak mampu. Meskipun ada sholawat yang macam-macam itu belum mampu memenuhi haknya Kanjeng Nabi, kita nggak bisa. Makanya redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Terus salam ini yang wajib adalah yang pertama, untuk yang kedua itu sunnah. Terus untuk makmum itu disunahkan bacanya setelah selesai 2 salam. Jadi kalau imamnya 2 salam baru selesai, baru makmum baru salam, jangan kesusu. Terus untuk aqallus salam itu assalamualaikum. Terus yang utama assalamualaikum warahmatullah. Terus untuk tambahan wabarakatuh itu ada berkhilafan para ulama dalam sholat jenazah, apakah perlu ditambahkan wabarakatuh atau enggak. Ada yang mengatakan disunahkan tambahkan wabarakatuh, ada yang mengatakan tidak. Itu masalah wabarakatuhnya. Terus niyatul khuruj ini wajah marjuh, wajah yang lemah, yang kuat, tidak perlu niat, pokoknya salam otomatis keluar. Tapi kok semisal niat keluarnya itu sebelum salam, malah justru sholatnya batal. Karena sholat itu harus mantep. Kalau nggak mantep, tarodud, batal. Malah bahaya kalau salah menempatkan. Maka yang pasnya itu pas salam. Daripada salah, mending rasa niat metu wae. Salam otomatis metu. Terus tartib
sesuai yang telah disebutkan tadi. Wa sholat sunanuha qabla dukhul fiha syai'ani wallahu alam. Al-Fatihah. Doa. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita muter ngarep. Ya, weh kita. Halo.